Jujur pada saat saya pertama kali jadi fresh graduate, pertama kali saya nyari kerja yang sebelumnya cuma kuliah dan belajar, tiba-tiba harus wawancara, ada perasaan nervous. Halo, ketemu lagi di channel YouTube saya. Thank you buat kalian semua yang terus setia nonton channel saya. By the way, hari ini saya mau ngasih tahu kalian 7 tips persiapan wawancara yang bisa kalian lakuin sebelum kalian berangkat ke wawancara. Jadi kalau kita jadi seorang job seeker atau seorang pencari kerja, kita kan ikut tes satu perusahaan tuh, tes tulis, tes online, dan sampai suatu titik kita bakal diundang atau masuk ke fase tahap wawancara atau hasil wawancara. Nah, tapi ini bagi beberapa orang mungkin merasa mudah, bagi beberapa orang juga merasa susah. Jujur pada saat saya pertama kali jadi fresh graduate, pertama kali saya nyari kerja yang sebelumnya cuma kuliah dan belajar, tiba-tiba harus wawancara, ada perasaan nervous dan tidak percaya diri, ada juga perasaan ketakutan. Wah, nanti kalau saya gagal gimana nih gitu. Oke, tapi setelah saya melewati berbagai macam pengalaman itu, sampai hari ini saya udah berhasil cukup banyak. Dan saya mau ngasih tahu kamu 7 persiapan yang bisa kamu pertimbangkan untuk kamu lakuin sebelum proses wawancara. Kira-kira apa aja itu ya? Oke, sebelum saya mulai, kalian bisa klik dulu nih tombol subscribe di bawah biar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik buat kalian. Jadi gak usah lama-lama, langsung aja kita mulai. Yang pertama, persiapkan mental dan fisik kalian sebelum wawancara. Maksudnya gimana nih Bang gitu? Kalau ngomongin mental sebenarnya terlalu ekstrim sih. Mungkin lebih tepatnya fisik dulu lah, fisik. Persiapan fisik itu penting. Jadi sebelum kalian wawancara, pastikan kalian sehat, posisinya fit. Karena apa? Kalau kondisi kita drop atau kita nggak baik-baik saja, mungkin flu atau mungkin demam, itu akan mempengaruhi performa kita. Walaupun sebenarnya secara individu kamu nggak berubah, tapi karena kondisi tubuhmu yang nggak baik, kamu bisa jadi tidak fokus, tidak optimal dalam menjawab. Makanya saya ketika mau interview kerja, saya selalu spend 1-2 hari sebelumnya itu untuk istirahat yang cukup. Artinya saya mau menjamin bahwa diri saya pada waktu interview itu dalam kondisi yang sehat. Seperti itu. Itu yang fisik. Nah, kalau kesehatan mental gimana maksudnya? Nah, mental itu biasanya rasa ketakutan atau rasa khawatir yang berlebih. Jadi ketika kita mau interview, jujur waktu jadi fresh graduate awal mungkin punya rasa takut pasti. Aduh, nanti gagal, nanti tanyain apa nih. Hilangkan semua itu dulu, kamu harus taruh dalam pikiranmu bahwa kamu bakal lolos dan kamu optimis kamu bisa menjalani interview dengan baik. Itu perlu kalian perhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, meneliti atau mempelajari perusahaan yang akan menginterview kamu. Jadi gini, kalau kita mau berangkat interview atau wawancara, pastikan nih kamu udah mempelajari perusahaan yang akan ngetes kita. Jadi at least kamu tahu nih perusahaannya itu PT-nya apa, pasti tahu lah, PT ABC contohnya. Kamu tahu bisnisnya apa aja, terus kamu tahu juga siapa sih pemilik sahamnya. Terus kamu harus tahu di dalamnya itu dalam bisnis, untuk menjalankan bisnis itu tuh workflow-nya gimana sih, dari raw material sampai produk jadi, atau dari dia nggak punya profit bisa jadi profit tuh sumber profitnya seperti apa. Kamu pelajarin semua itu sampai detail. Dan kalau kamu tanya cara saya pelajari gimana Bang, cek website perusahaannya. Jadi zaman sekarang setiap perusahaan tuh pasti punya website resmi. Di situ ada banyak banget informasi terkait perusahaan itu. Jadi dijelasin secara detail about us-nya, our business, our management, semuanya ada di situ. Jadi baca aja di situ. Kalau emang kamu merasa kurang lengkap nih, wah kok informasinya terbatas banget nih Bang di websitenya. Salah satu opsi yang biasa saya pakai, saya cari laporan orang PKL atau orang skripsi di perusahaan tersebut. Jadi kadang di Google itu, pernah nggak sih kalian ngerasa, kalian cari tahu suatu perusahaan, terus ada PDF dari laporan PKL atau laporan kerja praktek atau laporan tugas akhir mahasiswa kampus mana gitu. Nah, saya sering dapat hal seperti itu atau file seperti itu, saya baca, oh ternyata lebih detail nih. Di situ dijelasin latar belakang perusahaan, bisnisnya perusahaan, dan kadang yang PKL itu posisinya sama dengan posisi yang kita lamar. Jadi dijelasin, oh di posisi ini tuh kerjaannya apa. Nah, itu adalah poin plus kalau kamu pinter nyari informasi di internet. Itu yang kedua. Yang ketiga, persiapkan beberapa pertanyaan yang akan kamu pertanyakan ke usermu. Jadi gini, kalau
interview itu kan normalnya kita bakal ditanya ini sama pihak perusahaan, entah itu lewat user. User itu biasanya manager atau supervisor. Nah, kita sebagai kandidat itu di akhir interview pasti dapat kesempatan untuk bertanya. Biasanya si HR tuh ngasih challenge nih, ada yang mau ditanyakan nggak ke kita. Nah, kamu persiapkan tuh pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu kamu tanyain ke perusahaan. Nah, saran saya ketika kamu punya kesempatan buat tanyakan sesuatu itu yang dalam tanda kutip terlihat profesional. Jangan nanya, Pak itu kalau ke sana nanti macet nggak jalannya Pak? Atau Pak kalau ke perusahaan Bapak itu kira-kira bisa sampai pensiun nggak? Nah, jangan seperti itu. Contohnya perusahaannya tuh bergerak di bidang pembangkit listrik, bahan bakunya batu bara. Nah, mungkin bisa tanya, Pak saya mau bertanya untuk bahan baku dari batu bara perusahaan Bapak itu disuplai dari mana gitu. Terus atau mungkin kamu bisa tanya, Pak kira-kira di posisi saya yang saya lamar ini challenge terbesar yang dihadapin perusahaan apa sih dan bagaimana selama ini perusahaan mengatasi itu. Contoh yang kedua, contoh tiga, Pak di posisi saya ini tantangan terberatnya apa sih yang mungkin akan menjadi challenge saya di masa depan seandainya saya diterima di perusahaan ini. Nah itu salah satu contohnya. Tapi jangan terpaku cuma tiga ini. Saya percaya kamu bisa explore banyak hal di dalam pikiranmu terkait pertanyaan-pertanyaan itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, pada saat datang wawancara, sometimes user atau email invitation-nya tidak minta kita untuk bawa CV. Jadi kadang kan kalau kita daftar kerja, pasti CV kita udah dikirim. Saran saya secara pribadi, kalau kamu dapat undangan interview secara offline, kamu bawa CV-mu aja. Kamu prepare CV-mu, siapa tahu nih di situ nanti CV-mu nggak ada. Ya syukur-syukur ada, tapi kalau nggak ada, at least kamu udah bawa itu. Jadi kamu bisa serahkan ke usermu atau ke HRD yang akan interview kamu. Itu tips yang keempat. Nah, yang kelima ini kelihatannya sepele, tapi bagi saya ini cukup penting, yaitu penampilan. Jadi persiapkan pakaian yang tepat. Jadi kadang kalau kita mau wawancara kerja, beberapa orang tuh ada yang concern terhadap namanya pakaian, beberapa juga enggak. Kalau saya secara pribadi, saya selalu mempersiapkan pakaian formal ketika wawancara kerja. Bahkan itu udah saya siapin H-1 lah paling lambat tuh setelah hari H. Jadi saya udah siap, udah ready, saya berangkat ke tempat ini wawancara. Sebelum saya masuk ruangan juga, saya udah cek dulu nih ke kamar toilet lah. Saya cek toilet, cek penampilan, ada yang kusam nggak, rambutnya dirapiin, ada keringet nggak, bau nggak. Nah itu perlu banget kalian perhatiin ya. Walaupun sebenarnya porsinya nggak begitu signifikan, tapi beberapa orang lebih suka dan lebih nyaman melihat orang berpenampilan menarik dan rapi gitu. Itu yang kelima. Yang keenam, pelajarin lokasi wawancara kerjanya. Jadi kalau wawancaranya online sih nggak begitu masalah ya, tapi kalau offline ini sangat signifikan. Jadi kalau kita dapat invitation offline, pastikan kamu tahu tempatnya. Pengalaman saya kalau saya wawancara offline, H-1 saya udah sampai di tempat wawancara itu, dan H-1 itu juga saya sudah survei nih dari tempat saya ngekos atau tempat saya tinggal di hotel, kira-kira kalau ke sana tuh butuh waktu berapa lama dan saya harus naik apa. Kalau dulu saya biasanya stay nih di hotel yang 100 ribuan, habis itu saya stay di situ, saya cari Gojek, saya estimasi nih waktunya kalau naik Gojek dari tempat ini ke tempat wawancara butuh waktu berapa lama, terus jalurnya mana. Nah, jangan sampai kamu nggak ngelakuin itu, dalam arti hari H di jam itu juga baru kamu ke situ. Ya nanti syukur-syukur dapat alat transportasi yang baik, siapa tahu bukan rezekinya tiba-tiba salah alamat malah terlambat. Nah itu bisa jadi nilai negatif buat kamu. Jadi pastikan kamu mengetahui lokasi wawancaramu itu. Itu yang keenam. Yang ketujuh, persiapkan jawaban-jawaban yang mungkin akan ditanyakan ke kamu. Maksudnya gimana nih Bang? Jadi kalau kita wawancara kerja, pasti kita tahu dalam tahapannya itu adalah wawancara user atau wawancara HRD. Kumpulkan sebanyak mungkin kemungkinan apa aja sih yang bakal ditanyain si user itu ke kita, entah itu hal teknis ataupun non teknis. Begitu kamu udah mengumpulkan semua itu, nanti kamu coba cari jawabannya di rumah dan kamu udah pelajarin. Seandainya ditanya nih, perkenalan diri Anda, kamu udah tahu saya harus bicara apa dulu sih. Atau mungkin kalau ditanya hal teknikal nih, kamu tahu nggak tentang ini gitu. Kamu harus prepare dulu jawabannya di rumah. Jadi at least ketika kamu udah di tempat wawancara, ketika ditanyakan hal itu, kamu udah tahu nih gambarannya. Ya walaupun setiap estimasi pertanyaan itu nggak selamanya benar, tapi at least seandainya itu ditanyain, kamu udah siap dan ready untuk menjawab. Itu tips yang ketujuh. Nah, itu tips dari saya yang bisa saya sampaikan buat kalian. Tentunya kalian bisa nambahin dan juga bisa ngurangin depend on you. Kalian nyamannya seperti apa. Saya yakin setiap tips yang diberikan dari saya ini nggak selamanya maksimal buat kamu, tapi at least ini bisa membantu kamu buat jadi gambaran. Oh, ternyata saya harus persiapan itu ya, gitu.
Oke, thank you buat kamu yang udah terus mantengin sampai akhir. Cukup sampai di sini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya and see you next time.